Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia siswa-siswi generasi emas Indonesia yang hebat. Halo juga untuk ibu dan bapak. Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan mensosialisasikan pemahaman saya perihal topik pelajar Pancasila agar kita dapat memahami apa yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila yang digagas oleh Mas Menteri Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Sebelum itu jangan lupa untuk like, subscribe dan komen ya. Bagaimana kita tahu bahwa lahirnya profil pelajar Pancasila tidak lepas dari peralihan kurikulum yang latar belakanginya. Sebagai bagian dari upaya pemulihan pembelajaran, kurikulum Merdeka yang sebelumnya disebut sebagai kurikulum prototipe dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Adapun karakteristik utama dari kurikulum Merdeka yang mendukung pemulihan pembelajaran adalah: pertama, pembelajaran berbasis kode untuk pengembangan soft skill dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. 2. Fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. 3. Fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Dari ketiga karakteristik kurikulum Merdeka tersebut, kita akan membahas karakteristik yang pertama tadi. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan, mengembangkan keterampilan, serta menguatkan pengembangan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Melalui proyek ini, peserta didik memiliki kesempatan untuk mempelajari secara mendalam tema-tema atau isu penting seperti gaya hidup berkelanjutan, toleransi, kesehatan mental, budaya, wirausaha, teknologi, dan kehidupan berdemokrasi. Proyek ini melatih peserta didik untuk melakukan aksi nyata sebagai respon terhadap isu-isu tersebut sesuai dengan perkembangan dan tahapan belajar mereka. Proyek penguatan ini juga diharapkan dapat menginspirasi peserta didik untuk memberikan kontribusi dan dampak bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Pada profil pelajar Pancasila, kompetensi dan karakter yang dapat dipelajari lintas disiplin ilmu tertuang dalam 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Keenam, kreatif. Setiap dimensi memiliki beberapa elemen yang menggambarkan lebih jelas kompetensi dan karakter yang dimaksud. Elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia adalah akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Elemen dan kunci kebinekaan global mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Elemen dari bergotong royong, kolaborasi, kepedulian dan berbagi. Elemen kunci dari mandiri, kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi. Elemen dari bernalar kritis, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, refleksi pemikiran dan proses berpikir dan mengambil keputusan. Elemen dan kunci dari kreatif, menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal.
Selaras dengan tahap perkembangan peserta didik serta sebagai acuan bagi pembelajaran dan asesmen. Indikator kinerja pada setiap elemen dipetakan dalam setiap fase. Baik, kita akan membahas dimensi profil pelajar Pancasila yang pertama dengan elemen di dalamnya. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dari profil pelajar Pancasila ini, pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Elemen kunci berakhlak mulia. 1. Akhlak beragama. Nah, contohnya adalah mengenali sifat-sifat Tuhan dan menghayati bahwa inti dari sifat-sifatnya adalah kasih dan rasa sayang. Akhlak pribadi, menyadari bahwa menjaga dan merawat diri penting dilakukan bersamaan dengan menjaga dan merawat orang lain dan lingkungan sekitarnya. Elemen kunci berakhlak mulia. Ketiga adalah akhlak kepada manusia, mengutamakan persamaan dan kemanusiaan di atas perbedaan, serta menghargai perbedaan yang ada dengan orang lain. Keempat, akhlak kepada alam, menyadari pentingnya merawat lingkungan sekitar sehingga dia tidak merusak atau menyalahgunakan lingkungan alam agar alam tetap layak dihuni oleh seluruh makhluk hidup saat ini maupun generasi mendatang. Terakhir, elemen kunci dari berakhlak mulia adalah akhlak bernegara, memahami serta menunaikan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik serta menyadari perannya sebagai warga negara. Akan Bapak jelaskan terkait alur perkembangan dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Siswa SMP itu berada di akhir fase D, usia 13 sampai 15 tahun. Siswa yang karakternya tercapai, maka ia akan memahami kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan pemahamannya tentang kualitas atau sifat-sifat Tuhan dengan konsep peran manusia di bumi sebagai makhluk Tuhan yang bertanggung jawab. Dari subelemen mengenal dan mencintai Tuhan yang Maha Esa. Bila ia tidak tercapai, maka ia turun satu fase menjadi akhir fase C. Apa itu? Memahami berbagai kualitas atau sifat-sifat Tuhan yang diutarakan dalam kitab suci agama masing-masing dan menghubungkan kualitas-kualitas pada Tuhan dengan sikap pribadi serta meyakini firman Tuhan sebagai kebenaran. Nah, jika karakter siswa pada fase D ini melebihi ketercapaian, maka karakternya seperti di fase F atau fase E, menerapkan pemahamannya tentang kualitas atau sifat-sifat Tuhan dalam ritual ibadahnya, baik ibadah yang bersifat personal maupun sosial. Begitu sampai bawah. Jika siswa SD dia belum tercapai, maka karakternya ada di fase C. Jika tercapai, maka dia ada di fase D. Jika dia melebihi capaian, maka karakternya ada di fase E. Begitu. Alur perkembangan dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia pada siswa SMP atau di akhir fase D pada usia 13 sampai 15 tahun dengan subelemen dari akhlak pribadi. Yang pertama integritas, kedua merawat diri secara fisik, mental dan spiritual.
Jika anak SMP itu perkembangan dimensinya belum tercapai, maka ia ada di fase C, berani dan konsisten menyampaikan kebenaran atau fakta serta memahami konsekuensinya untuk diri sendiri. Itu di subelemen integritas. Jika di subelemen merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual, maka ia ada di fase C kalau belum tercapai. Ya, apa itu? Memperhatikan kesehatan jasmani, mental, dan rohani dengan melakukan aktivitas fisik, sosial, dan ibadah. Jika tercapai, maka ada di fase D karena memang kalian adalah siswa SMP. Pertama dari subelemen integritas, berani dan konsisten menyampaikan kebenaran atau fakta serta memahami konsekuensinya untuk diri sendiri dan orang lain. Dan subelemen merawat diri serta fisik dan spiritual, mengidentifikasi pentingnya menjaga keseimbangan kesehatan jasmani, mental, dan rohani serta berupaya menyeimbangkan aktivitas fisik, sosial, dan ibadah. Jika alur perkembangan dimensinya melebihi dari jenjang SMP, maka dia ada di fase SMA atau SMK. Apa itu? Menyadari bahwa aturan agama dan sosial merupakan aturan yang baik dan menjadi bagian dari diri sehingga bisa menerapkannya secara bijak dan kontekstual. Kedua, kalau melebihi lagi dengan subelemen merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual, ada di akhir fase F, melakukan aktivitas fisik, sosial, dan ibadah secara sehat. Alur perkembangan dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dengan subelemen ketiga adalah elemen akhlak kepada manusia. Dengan subelemen dari akhlak kepada manusia adalah mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan, serta subelemen kedua berempati kepada orang lain. Jika siswa SMP perkembangannya belum tercapai, maka dia ada di fase C seperti yang saya jelaskan di atas tadi. Ada di fase mengidentifikasi kesamaan dengan orang lain sebagai perekat hubungan sosial dan mewujudkan dalam aktivitas kelompok, mulai mengenal berbagai kemungkinan interpretasi dan cara pandang yang berbeda ketika dihadapkan dengan dilema. Sementara tercapai sesuai dengan fasenya. Kalau dia ada di fase SMP, berarti karakternya sama di fase SMP yang ditunjukkan dalam tabel ini. Mengenal perspektif dan emosi atau perasaan dari sudut pandang orang atau kelompok lain yang tidak pernah dijumpai atau dikenalnya. Mengutamakan persamaan dan menghargai perbedaan sebagai alat pemersatu dalam keadaan konflik atau perbedaan. Sementara melebihi ketercapaian jika dia ada di fase atasnya, satu tingkat di atasnya, melebihi alur perkembangan dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia pada karakter siswa. Mengidentifikasi hal yang menjadi permasalahan bersama, memberikan alternatif solusi untuk menjembatani perbedaan dengan mengutamakan kemanusiaan. Alur perkembangan dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dengan elemen akhlak kepada Tuhan. Dengan subelemennya memahami keterhubungan ekosistem bumi, kedua menjaga lingkungan alam sekitar. Nah, perkembangan siswa jika tidak tercapai ada di akhir fase C. Jika tidak tercapai sekalian ada di akhir fase C, bisa juga B, bisa juga A. Jika ciri-cirinya sesuai dengan di setiap fase ini. Jika tercapai, maka dia ada di sesuai jenjangnya, memahami konsep sebab akibat di antara berbagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan mengidentifikasi berbagai sebab yang mempunyai dampak baik atau buruk, langsung maupun tidak langsung terhadap alam semesta. Nah, jika melebihi ketercapaian, maka ada di jenjang atasnya. Apa itu? Di fase F, fase E atau fase F.
mengidentifikasi masalah lingkungan hidup di tempat ia tinggal dan melakukan langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan untuk menghindari kerusakan dan menjaga keharmonisan ekosistem yang ada di lingkungannya. Bagaimana dengan subelemen menjaga lingkungan alam sekitar? Sama. Jika tidak tercapai, maka ciri-cirinya seperti yang ada di tabel ini. Baik, jika karakternya dicerminkan dengan akhir fase A, membiasakan, maka dia masih ada di fase A. Jika dia masih terbiasa memahami tindakan-tindakan, ada di fase B. Kalau dia mewujudkan rasa syukur dengan terbiasa berlaku, maka akan ada di fase akhir fase C, dan itu tidak tercapai. Kalau tercapai, ada di mewujudkan rasa syukur dengan berinisiatif untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan alam. Nah, jika melebihi ketercapaian, ada di mewujudkan rasa syukur dengan membangun kesadaran peduli lingkungan alam dengan menciptakan dan mengimplementasikan solusi dari permasalahan lingkungan yang ada. Alur perkembangan dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemen terakhir, apa itu elemen akhlak bernegara? Dengan subelemennya satu, melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Jika karakter siswa itu belum tercapai, sekali lagi ada di akhir fase C. Kenapa bisa begitu? Karena kalian adalah siswa kelas SMP. SMP ada di fase mana? Ada di fase D. Jika SD ada di fase C, maka kalau nggak tercapai ada di fase B. Nah, kalau tercapai adalah menganalisa peran, hak, dan kewajiban sebagai warga negara, memahami perlunya mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi sebagai wujud dari keimanannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau melebihi ketercapaian yang mana, Pak? Ada di fase F. Apa itu? Ciri-cirinya memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban kewarganegaraan dan terbiasa mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi sebagai wujud dari keimanannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, tinggal kalian melihat karakter kalian itu ada di mana. Kalau ada di fase B, maka sudah tercapai. Kalau ada di akhir fase F, maka melebihi capaian. Kalau karakter kalian masih ada di C, B, dan A, maka kurang dari ketercapaian. Yang kedua dari profil pelajar Pancasila, yaitu kebinekaan global. Maksudnya apa? Maksudnya adalah pelajar Indonesia memiliki karakter mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya dengan budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kuncinya dari berkebinekaan global adalah mengenal dan menghargai budaya. Apa maksudnya? Mengenali, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan berbagai macam kelompok berdasarkan perilaku, cara komunikasinya dan budayanya, serta mendeskripsikan pembentukan identitas dirinya dan kelompok. Juga menganalisis bagaimana menjadi anggota kelompok sosial di tingkat lokal, regional, nasional, dan global. Elemen kedua adalah kemampuan komunikasi interkultural. Apa interkultural? Antar budaya dalam berinteraksi dengan sesama. Memperhatikan, memahami, menerima keberadaan dan menghargai keunikan masing-masing budaya sebagai sebuah kekayaan perspektif, sehingga terbangun kesaling pahaman dan empati terhadap sesama. Elemen kunci berkebinekaan global yang ketiga adalah refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Secara reflektif memanfaatkan kesadaran dan pengalaman kebinekaan agar terhindar dari prasangka dan stereotip
terhadap budaya yang berbeda, sehingga dapat menyelaraskan perbedaan budaya agar tercipta kehidupan yang harmonis antar sesama. Dan kemudian secara aktif partisipatif membangun masyarakat yang damai dan inklusif. Apa inklusif itu? Terbuka, berkeadilan sosial, serta berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan. Perkembangan siswa dimensi berkebinekaan global dengan elemen dimensinya mengenal dan menghargai budaya. Ada 3 subelemen dalam elemen ini. Seperti yang dijelaskan kemarin, jika siswa-siswi di jenjangnya SMP, maka ada di fase D. Nah, jika perkembangannya itu di bawah atau kurang perkembangannya, maka ia ada di fase C, atau sangat kurang ada di fase B, atau sangat-sangat kurang ada di fase A. Di mana subelemen mendalami budaya dan identifikasi, maka kalau tercapai anak SMP, yaitu karakternya memahami perubahan budaya seiring waktu dan sesuai konteks, baik dalam skala lokal, regional, dan nasional, menjelaskan identitas dari yang terbentuk dari budaya bangsa. Ini kalau tanda-tandanya tercapai. Jika sangat tercapai, melebihi ketercapaian, ada di fase F, SMA. Siswa mampu menganalisis pengaruh keanggotaan kelompok lokal, regional, nasional, dan global terhadap pembentukan identitas, termasuk identitas dirinya, mulai mengimplementasi identifikasi diri sebagai bagian dari budaya bangsa. Nah, subelemen yang kedua adalah mengeksplorasi dan membandingkan pengetahuan budaya, kepercayaan, serta praktiknya. Sama seperti yang di atas, jika subelemen ini siswanya tercapai, maka ini tanda-tanda tercapainya karakternya. Memahami dinamika budaya yang mencakup pemahaman, kepercayaan, dan praktik keseharian dalam konteks personal dan sosial. Jika tidak tercapai yang ini, satu fase di bawahnya. Melebihi ketercapaian, satu tingkat di atas fasenya. Kalau SD, maka fasenya dia dulu SD-nya kelas berapa. Kalau SMP, maka dia ada di fase D, yaitu jenjang SMP dari kelas 7 sampai kelas 9 dengan usia 13 sampai 15 tahun. Subelemen yang ketiga adalah menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya. Sama seperti yang di atas, kalau tercapai yang ini, tanda-tandanya ketercapaiannya. Kalau melebihi ketercapaian yang ini, kalau kurang ketercapaiannya ada di sini, satu fase di bawahnya. Paham kan? Di alur perkembangan dimensi berkebinekaan global dengan elemen yang kedua, elemen komunikasi dan interaksi antar budaya. Di elemen ini ada 2 subelemen. Subelemen pertama yaitu komunikasi antar budaya. Subelemen yang kedua adalah mempertimbangkan dan menumbuhkan berbagai perspektif. Seperti penjelasan di atas, jika dia siswa SMP, maka tanda ketercapaiannya itu di sini. Ini tanda ketercapaiannya, mengeksplorasi pengaruh budaya terhadap penggunaan bahasa serta dapat mengenal resiko dalam berkomunikasi antar budaya. Jika anak SMP perilakunya seperti ini, memahami persamaan dan perbedaan cara komunikasi baik dalam maupun antar kelompok, maka dia tercapainya kurang tercapai. Sangat kurang lagi kalau mendeskripsikan penggunaan kata, mengenal bahwa diri ini sangat kurang. Tapi kalau melebihi ketercapaian, sekali lagi Bapak tekankan di atas satu fase, menganalisis hubungan antar bahasa, pikiran, dan konteks untuk memahami meningkatkan komunikasi antar budaya yang berbeda-beda. Nah, subelemen yang kedua adalah mempertimbangkan dan menumbuhkan berbagai perspektif. Capaiannya untuk fase D itu yang ini. Nah, kalau melebihi ketercapaian yang ini. Ini kalau capaiannya anak SMP.
karena Bapak ngajar di SMP toh. Kalau yang di bawah SMP maka itu kurang tercapai. Ini Bapak kasih tanda minus. Perkembangan dimensi berkebinekaan global yang ketiga ada elemen refleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Dengan subelemennya itu ada 3. Yang pertama adalah refleksi terhadap pengalaman kebinekaan, kedua adalah menghilangkan stereotip dan prasangka, ketiganya adalah menjelaskan perbedaan. Ketercapaian anak SMP itu ada di sini, merefleksikan secara kritis gambaran berbagai kelompok budaya yang ditemui dan cara meresponnya. Kalau itu refleksi terhadap pengalaman kita. Yang kedua adalah ini, ketercapaiannya menghilangkan stereotip dan prasangka dari subelemennya. Sementara menyelaraskan perbedaan, ketercapaiannya tanda-tandanya siswa mampu mengidentifikasi dan menyampaikan isu-isu tentang penghargaan terhadap keragaman dan kesetaraan budaya. Melebihi ketercapaian, seperti Bapak jelaskan, ini melebihi ketercapaian. Kalau kurang ketercapaiannya, ini satu fase di bawahnya. Pak, ada pertanyaan, kalau anak SD, kalau dia di anak SD kelas 5 terus contoh karakternya mampu menjelaskan apa yang telah dipelajari dari interaksi dan pengalaman dirinya dalam lingkungan yang beragam, maka tercapai. Kenapa? Karena fase C dengan kelas 5 itu memang ini capaiannya. Kalau dia mampu merefleksikan, maka melebihi ketercapaiannya. Oke, paham toh? Alur perkembangan dimensi berkebinekaan global yang terakhir dengan elemennya adalah keadilan, dengan subelemennya aktif membangun masyarakat yang inklusif, adil dan berkelanjutan, berpartisipasi dalam proses pengembangan keputusan bersama, memahami peran individu dalam demokrasi. Tanda-tanda ketercapaiannya itu yang ini, seperti yang Bapak sampaikan bahwa kita ada di fase D karena kita ada di SMP, ini di fase ini. Nah, kalau yang ini di bawahnya berarti tidak tercapai. Kalau di sini melebihi ketercapaian karakternya. Profil pelajar Pancasila yang ketiga adalah bergotong royong, yaitu pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar tujuan dan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Adapun elemen kunci gotong royong itu ada 3. Pertama adalah kolaborasi, kedua adalah kepedulian, ketiga adalah berbagi. Kolaborasi ciri-cirinya adalah bekerja sama, siswa mampu bekerja sama dengan orang lain disertai perasaan senang ketika berada bersama dengan orang lain dan menunjukkan sikap positif terhadap orang lain. Kepeduliannya, siswa mampu memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan di lingkungan fisik sosial. Ketiga adalah berbagi, siswa mampu memberi dan menerima segala hal yang penting bagi kehidupan pribadi dan bersama, serta mau dan mampu menjalani kehidupan bersama yang mengedepankan penggunaan bersama sumber daya dan ruang yang ada di masyarakat secara sehat. Alur perkembangan dimensi bergotong royong dengan elemen kolaborasi. Elemen kolaborasi ini ada banyak subelemennya. Subelemen pertama adalah kerjasama. Subelemen kedua komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Tanda-tanda ketercapaiannya untuk siswa SMP sama seperti di awal, yaitu ada di fase D. Nah, ini ada di fase D.
Kalau yang ini melebihi ketercapaian, kalau yang di fase ini berarti ketercapaiannya kurang ketercapaiannya. Kalau ini tercapai ya, sekali lagi. Subelemen yang ketiga dalam elemen kolaborasi adalah saling ketergantungan positif. Keempat, koordinasi sosial. Saling ketergantungan positif tandanya adalah ketercapaian di fase D itu ini. Fase D ini tercapai. Kalau tidak tercapai, kalau melebihi ketercapaian, kurang tercapai yang ini. Pokoknya kalau ada karakter siswa yang di bawah ini mengenali dan menyampaikan kebutuhan dari diri seorang, mengenali kebutuhan diri sendiri yang memerlukan orang lain dalam pemeluknya, menyadari bahwa setiap orang membutuhkan orang lain, maka kalau anak SMP ketercapaiannya kurang dalam subelemen saling ketergantungan positif. Begitu juga dengan yang koordinasi sosial. Subelemen kelima dari elemen kolaborasi adalah saling ketergantungan positif. Sekali lagi, ketercapaian bagi anak SMP itu di sini ya, di fase D. Nah, ketercapaiannya adalah mendemonstrasikan kegiatan kelompok yang menunjukkan bahwa anggota kelompok dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing perlu dan dapat saling membantu memenuhi kebutuhan. Untuk yang saling ketergantungan positif, jika yang koordinasi sosial, maka ketercapaian adalah membagi peran dan menyelaraskan tindakan dalam kelompok serta menjaga tindakan agar selaras untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian kalau ketidaktercapaiannya bagi anak SMP itu yang bagi anak SMP itu, jika karakternya menunjukkan yang tanda-tanda di bawah ini maka tidak tercapai, ada minus. Kalau yang ini maka tercapai, Bapak kasih tanda plus. Dua dari dimensi bergotong royong adalah kepedulian. Dengan subelemen pertama adalah tanggap terhadap lingkungan sosial, subelemen kedua adalah persepsi sosial. Ya, sebagaimana kita tahu bersama bahwa tanda ketercapaian untuk anak SMP itu yang ini, tanda ketercapaiannya. Jika tanda ketercapaian jika yang ini maka tidak tercapai. Jika yang ini melebihi ketercapaian. Jika karakternya mulai mengenal dan mengapresiasi, peka dan mengapresiasi, tanggap terhadap lingkungan sosial, maka itu tidak tercapai. Kalau tercapai bagian SMP adalah tanggap terhadap lingkungan sosial sesuai dengan tuntunan peran sosialnya dan berkontribusi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melebihi ketercapaiannya jika tanggap terhadap lingkungan sosial sesuai dengan tuntunan peran sosialnya dan berkontribusi sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk masyarakat menghasilkan keadaan yang jauh lebih baik. Yang terakhir dalam dimensi bergotong royong adalah elemen berbagi. Di elemen berbagi ini tidak ada sub elemennya dan fase ketercapaiannya adalah mengupayakan memberi hal yang dianggap penting dan berharga kepada masyarakat yang membutuhkan. Melebihi ketercapaiannya adalah mengupayakan memberi hal yang dianggap penting dan berharga kepada orang-orang yang membutuhkan di masyarakat yang lebih luas. Tidak tercapainya ya ini jika dia ada di fase A, fase B, dan fase C. Dimensi profil pelajar Pancasila yang nomor 4 adalah mandiri. Dengan elemen kunci mandiri ada dua. Pertama adalah kesadaran akan dirinya dan situasi yang dihadapi, kedua regulasi. Nah, karakter yang ingin dicapai dalam dimensi mandiri adalah pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang mampu bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya.
Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Nah, adapun subelemen kesadaran akan dirinya dan situasi yang dihadapinya melakukan refleksi terhadap kondisi dirinya dan situasi yang dihadapi, dimulai dari memahami emosi dirinya dan kelebihan serta keterbatasan dirinya, sehingga ia akan mampu mengenali dan menyadari kebutuhan pengembangan dirinya yang sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi. Regulasi mampu mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku dirinya untuk mencapai tujuan pembelajarnya. Alur perkembangan dimensi mandiri. Dengan elemen dari dimensi mandiri adalah kesadaran diri. Dengan subelemennya adalah mengenali emosi dan pengaruhnya, mengenali kualitas dan minat dirinya serta tantangan yang dihadapi. Untuk yang nomor 2, tanda-tanda ketercapaian perilaku siswa untuk anak SMP. Nah, kurang dari ini maka ketercapaiannya kurang. Jika ada di fase E atau F maka ketercapaiannya alur perkembangan dimensi mandiri masih di elemen yang sama, yaitu kesadaran diri. Dengan subelemennya adalah mengembangkan refleksi diri. Tanda-tanda ketercapaian anak SMP itu ini: melakukan refleksi terhadap umpan balik dari teman, guru, dan orang dewasa lainnya, serta informasi-informasi karir yang akan dipilihnya untuk menganalisis karakteristik dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menunjang atau menghambat kehidupan dan hidup di masa depan. Alur perkembangan siswa dimensi mandiri dengan elemen regulasi diri, dengan subelemennya regulasi emosi dan penetapan tujuan dan rencana strategis pengembangan diri. Ketercapaian untuk siswa SMP itu ini seperti biasa ada di fase D. Fase D itu adalah fase untuk anak SMP. Jika karakteristiknya mengendalikan dan menyesuaikan emosi yang dialaminya secara tepat ketika menghadapi situasi yang menantang dan menekan pada konteks belajar, relasi dan pekerjaan, dan menetapkan tujuan pengembangan diri secara spesifik dan merancang strategi yang sesuai untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan dihadapi pada konteks pembelajaran, sosial, dan pekerjaan yang akan dihadapi di masa depan, maka itu terpenuhi, tercapai. Kalau yang ada di fase A, fase B, fase C maka tidak tercapai. Perkembangan siswa di dimensi mandiri dengan elemen regulasi diri dan sub elemen menunjukkan inisiatif dan bekerja secara mandiri dan mengembangkan pengendalian dan disiplin diri. Sekali lagi, tanda-tanda ketercapaian untuk anak SMP ada di fase D dengan sub elemen menunjukkan diri, maka tanda ketercapaiannya adalah menunjukkan prioritas pribadi, berinisiatif mencari dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang spesifik sesuai tujuan di masa depan, kemudian menganalisis efektivitas strategi belajar secara kritis dan mengarahkan aktivitas belajar secara spesifik untuk mencapai tujuan di masa depan. Perkembangan siswa dimensi mandiri selanjutnya masih di elemen regulasi namun subelemen berbeda, yaitu menjadi individu yang percaya diri, resilient, dan adaptif. Sekali lagi, ketercapaian untuk anak SMP ada di fase D, yaitu adalah menyesuaikan rencana dan strategi pengembangan dirinya dengan mempertimbangkan minat dan tuntunan pada konteks belajar maupun pekerjaan yang akan dijalaninya di masa depan. Dimensi yang kelima pada topik profil pelajar Pancasila, yaitu bernalar kritis. Dengan
elemennya ada 4. Pertama adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Elemen kedua adalah menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Ketiga, merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Keempat, mengambil keputusan. Dari bernalar kritis, pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif dan membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Perkembangan siswa di dimensi bernalar kritis seperti yang tadi dijelaskan. Elemen pertama adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, dengan subelemennya adalah mengajukan pertanyaan dan mengidentifikasi, mengklarifikasi dan mengolah informasi dan gagasan. Untuk fase D, ketercapaiannya itu mengajukan pertanyaan untuk klarifikasi dan interpretasi informasi serta mencari tahu penyebab dan konsekuensi dari informasi tersebut. Ketercapaian dari subelemen yang kedua adalah mengidentifikasi, mengklarifikasi dan menganalisis informasi yang relevan serta memprioritaskan beberapa gagasan tertentu. Perkembangan siswa di dimensi bernalar kritis yang kedua dengan elemen menganalisis dan mengevaluasi penalaran dan prosedurnya. Subelemennya tidak ada, namun ketercapaiannya untuk fase D adalah menalar dengan berbagai argumen dalam mengambil suatu kesimpulan atau keputusan. Melebihi ketercapaian jika ada di fase F, kurang dari ketercapaiannya ada di fase C, B, A ataupun PAUD. Perkembangan siswa dimensi bernalar kritis dengan elemen refleksi pemikiran dan proses berpikir. Tanda ketercapaiannya untuk anak SMP di fase D yaitu menjelaskan asumsi yang digunakan, menyadari kecenderungan dan konsekuensi bias pada pemikirannya, serta berusaha mempertimbangkan perspektif yang berbeda. Dimensi profil pelajar Pancasila yang terakhir nomor 6 yaitu pelajar yang kreatif, mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat dan berdampak. Dengan subelemennya itu ada 2. 1. Menghasilkan gagasan yang orisinal, yaitu menghasilkan gagasan yang terbentuk dari hal paling sederhana seperti ekspresi, pikiran, dan atau perasaan sampai dengan gagasan yang kompleks untuk kemudian mengaplikasikan ide baru sesuai dengan konteksnya guna mengatasi persoalan dan memunculkan berbagai alternatif penyelesaian, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, menghasilkan karya yang didorong oleh minat dan kesukaannya pada suatu hal emosi yang ia rasakan sampai dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya. Perkembangan siswa di dimensi kreatif pada profil Pancasila dengan elemen menghasilkan gagasan yang orisinal. Ketercapaian untuk anak SMP ada di fase D, yaitu menghubungkan gagasan yang ia miliki dengan informasi atau gagasan baru untuk menghasilkan kombinasi gagasan baru dan imajinatif untuk mengekspresikan pikiran dan atau perasaan. Melebihi ketercapaiannya itu ada di fase E ataupun F, kurang dari ketercapaian ada di fase A sampai C, karena fase A sampai C adalah fase untuk anak SD. Perkembangan dimensi kreatif dengan subelemennya adalah menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, karena di elemen ini tidak ada subelemennya. Dan ketercapaian anak SMP ada di fase D, yaitu mengeksplorasi dan mengapresiasi pikiran
dan atau perasaannya dalam bentuk karya dan atau tindakan serta mengevaluasinya dan mempertimbangkan dampaknya bagi orang lain. Dimensi alur perkembangan si kreatif pada siswa dengan elemen terakhir, yaitu memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan dengan ketercapaian untuk anak SMP ada di fase D, yaitu menghasilkan solusi alternatif dengan mengadaptasi berbagai gagasan dan umpan balik untuk menghadapi situasi dan permasalahan. Hal ini untuk anak SMP. Terus ada pertanyaan, Pak, kalau anak SD terus karakternya itu ada di fase D, tandanya melebihi ketercapaian. Sama kalau kemudian ada anak SMP karakternya seperti di fase F, bereksperimen dengan berbagai pilihan secara kreatif untuk memodifikasi gagasan sesuai dengan perubahan, maka ia melebihi ketercapaian. Nah, yang menjadi permasalahan adalah jika anak SMP kemudian karakternya seperti karakter di fase C, yaitu berupaya mencari solusi alternatif saat pendekatan yang diambil tidak berhasil berdasarkan identifikasi terhadap situasinya. Berarti ia mengalami penurunan satu tingkat dari ketercapaiannya atau pencapaiannya belum tercapai. Setelah kita di penghujung dari pemaparan perihal profil pelajar Pancasila beserta dengan 6 dimensinya, yang 6 dimensi itu memiliki elemen dan kemudian elemennya memiliki subelemen di masing-masing dimensinya. Terakhir, Bapak ingin sampaikan bahwa pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berpikir sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itulah pelajar Indonesia.